pemirsa, pesisir selatan Pulau Jawa diguncang tsunami pada Senin 5 Mei tepat di siang hari pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah terjadi gempa bumi yang terletak di dalam laut berkekuatan 7,2 skala Richter, di laut selatan gelombang tsunami setinggi 5 meter menghantam beberapa wilayah pantai termasuk daerah dekat Kecamatan Pantai Biru, di mana beberapa sekolah berdampak langsung. Salah satu sekolah yang terkena adalah SMA 3 Pantai Biru. Bangunan sekolah mengalami kerusakan pada bagian ruang kelas dan perpustakaan akibat terjangan air laut. Sejumlah peralatan belajar rusak akibat terjangan air laut, dan lumpur masih menggenangi halaman dan gedung sekolah pagi hari ini. Kepala Sekolah Ibu Ratnasari menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara karena fasilitas belajar masih belum memungkinkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dari pihak sekolah. Jadi sekarang kita akan belajar tentang mitigasi bencana tsunami. Ini bisa dibilang lumayan penting karena jarak sekolah kita tuh dari bibir pantai lumayan dekat ya. Tsunami, kayak tiap hari aja ada tsunami. Lebih baik tahu dulu ya, daripada nanti pas sudah terjadi malah. Iya sih. Aku malah takut kalau dengar kata tsunami, gede banget ombaknya. Seharusnya kamu jangan takut. Kalau kamu tahu cara menghadapinya, kamu bakal lebih tenang. Nah, nanti ada Pak Dias datang dari BPDB akan memberikan kita wawasan dan akan mengasih kita simulasi evakuasi. Nah, ini adalah Pak Dias yang akan mengasih tahu kita simulasi evakuasi untuk nanti misalnya terjadi tsunami di sekolah kita. Pagi anak-anak, hari ini kita akan melakukan simulasi evakuasi tsunami. Hal ini dilakukan agar kita tahu apa yang terjadi jika terjadi bencana tsunami. Pak Dias, kenapa kita harus simulasi? Emangnya sekolah kita bakal kena tsunami? Pertanyaan yang bagus, Zaira. Sekolah kita ini dekat dengan pantai, jadi wilayah rawan tsunami. Pelatihan evakuasi ini kita lakukan agar tidak panik dan tahu apa yang harus kita lakukan saat berada bencana tsunami. Tapi kan sekolah kita kuat, Pak. Kalau aman, kenapa harus lari? Ingat, tsunami bukan soal bangunan, tapi soal gelombang besar. Bangunan kuat saja bisa rusak. Waktu terbaik untuk menyelamatkan diri saat antara detik-detik gempa. Lalu kalau tsunami terjadi, apa ya hal yang pertama harus kita lakukan, Pak? Yang pertama, dengarkan arahan guru kalian atau pengeras suara. Jangan panik, lalu berkumpul di titik lapangan sekolah. Jadi kita harus hafal jalur evakuasinya ya Pak? Tepat sekali, Zaira. Latihan ini akan menunjukkan kalian rutenya. Dan jika kalian berada di daerah pesisir dan merasakan gempa kuat selama 30 detik, segera evakuasi diri kalian, jangan menunggu perintah. Setelah titik kumpul, kita kemana, Pak? Kita akan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Ada Bukit Asri di belakang sekolah, itu zona aman dari tsunami.
Zaira, tinggalkan semua barang dan segera menuju lapangan. Keselamatan kalian yang paling utama. Kita jalan sendiri atau dibariskan, Pak? Kalian akan dibariskan dan dibantu oleh guru kalian, jangan lari sendiri. Dan mungkin tolong teman kalian yang sedang kesulitan. Baik Pak Dias, kami siap mengikuti simulasinya. Oke, bagus. Sekarang saat sirine dibunyikan, kalian langsung menuju ke titik kumpul. Siap semuanya? Siap, Pak. Capek juga ya, tapi seru sih. Aku juga sudah lega sih. Aku juga bisa tahu cara mengatasi gempa dan tsunami. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Dari kalian bertiga, ada yang tahu nggak pahlawan Indonesia yang paling berjasa di Indonesia itu siapa? Soekarno. Nah, iya benar. Oh, itu bukannya suara siren? Hah? Itu kan sirena tsunami. Kita kan semua kita kemana nih? Maunya kata dari situ apa dia banget? Ayo kita ke dalam musik sekolah yuk. Ayo. Jangan lewat tangga depan, kayaknya kita lewat tangga belakang aja deh. Itu banyak banget orang, kayaknya kita nggak bisa. Tapi betul banget. Kita semua takut Dian, tapi kita harus kuat sekarang. Sampai dengan aku. Ayo kita masuk ke kamar sekolah. Ayo. Aduh, kakiku sakit banget tau. Aduh, nggak bisa, sakit. Bisa. Jangan tinggalin siapapun. Kayaknya kita ke atas aja deh, gampang kita turun. Nanti kan turunnya gimana dong ini? Gempa bumi telah mengguncang kota Patapem pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui titik gempa bumi berjarak sekitar 100 km bagian barat kota Patapem. Pasca gempa mengguncang, para warga pesisir telah melihat pantai yang surut dan garis pantai yang mundur hingga mencapai ratusan meter. Kemudian, warga yang berada di sekitar pesisir berbondong-bondong untuk mengevakuasi diri dan menjauh dari pesisir pantai. Dalam waktu 30 menit, gelombang laut mulai menghantam daerah sekitar pesisir Pantai Ayu hingga ke Kecamatan Pantai Biru yang berjarak sekitar 5 km dengan ketinggian air 15 meter. Namun, beberapa siswa dilaporkan kehilangan tempat tinggal akibat rumah mereka tersapu gelombang. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat dan membuka posko bantuan bagi warga yang terdampak. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan pakaian telah mulai disalurkan ke lokasi pengungsian, termasuk bagi siswa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika masih memantau potensi gempa susulan. Masyarakat diminta waspada dan mengikuti arahan dari petugas. Situasi ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah karena sebelumnya pihak sekolah mengadakan pelatihan dan simulasi evakuasi bencana agar siswa lebih siap menghadapi keadaan darurat seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two
Tuhan.